Kabar baik, IHSG menguat pada level 7.682 atau menguat 0,58% setelah pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Purbayayudi. Investor semakin tertarik di Indonesia. Terus next, saya bertanya-tanya, dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh data ke Amerika seperti apa sih. Ini cuma hanya 2 digit ya. Saya plot itu yang kolom A itu menggambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS85, electrical machinery, 61 artikel footwear, 64 dan 62 artikel 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa sih? Cina, Meksiko, Vietnam, Cina, Vietnam, Kamboja, Cina, Vietnam, Italia, Cina, Vietnam, Bangladesh, itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next kita lihat negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Jamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Situ Paribus, kita untung. Nggak usah takut. Jadi itu. Next. Terus seandainya global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90% lebih 95%. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global market biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali kita memang menjaga domestic demand. Itu saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global market, nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat. Udah selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya pasar atau pemain di pasar nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari ISEI, Pak Iskandar. Itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Kalau saya ngomong ke pasar kan orang susah ngertinya. Kalau Anda kan ekonom gampang menjelaskan ke pasar. Atau Anda menduga saya juga ngibul? Enggak ya.